Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan melumpuhkan lalu lintas jalan nasional. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum di 5 kecamatan Aceh Singkil. Banyak keluhan warga terhadap kelangkaan LPG bersubsidi mendorong Dinas ESDM dan Hiswana Migas menggelar sidak. Sejumlah korban banjir di Kampung Pekan Seruai, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang kesulitan memperoleh bantuan. Permukiman yang terendam akibat jebolnya tanggul Sungai Tamiang membuat akses warga terganggu. Mereka terjebak derasnya air sungai yang mengalir ke permukiman dan jalan utama desa. Air sungai yang meluap ke permukiman masih berbahaya untuk diterobos. Namun masih saja ada warga yang nekat demi memperoleh bahan makanan. Warga yang mengungsi di tempat pengungsian bertahan dengan makan seadanya. Namun persediaan logistik di tempat pengungsian semakin menipis lantaran bantuan sulit masuk menyusul air banjir yang cukup deras. Jalan yang sulit diakses menyebabkan warga kesulitan keluar atau masuk desa untuk mendapatkan bantuan. Mereka hanya bisa berharap bantuan datang karena ruang gerak yang terbatas. Masih 2 sekarang, tapi kemungkinan akan bertambah. Untuk logistik sanitasi air dan sebagainya? Untuk logistik, alhamdulillah untuk sementara cari-cari sendirilah. Karena mungkin dari dinas terkait, karena kami tidak bisa dilewati, tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Semua alternatif jalan terputus. Jadi tidak ada akses untuk bisa masuk ke kampung kami, kecuali menggunakan speedboat. Jadi masih terbatas ya Pak? Masih terbatas. Ya. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang menyebabkan air sungai meningkat dan menjebol tanggul di Pekan Seruai. Akibatnya 10 rumah rusak berat dan 2.066 jiwa mengungsi. Tanggul di desa Muka Sungai Kuruk, Pekan Seruai sepanjang 30 meter jebol diterjang arus deras banjir pada Minggu siang. Akibatnya air sungai meluap ke permukiman dan merusak sejumlah rumah. Peristiwa ini tidak sampai merenggut korban jiwa meski ribuan jiwa mengungsi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Sedikitnya 7 oprit atau timbunan urukan jembatan di Aceh Tenggara terancam ambles akibat digerus banjir. Jika urukan lenyap, akses warga yang menggunakan 7 jembatan bakal terganggu. Ketujuh oprit jembatan hilang sebagian, sehingga lebar abutmen jembatan menyempit. Sementara oprit yang lain juga rawan bagi pengendara, terutama saat kondisi gelap lantaran tebingnya tak lagi kokoh. Dari 7 oprit jembatan, salah satunya berada di Desa Kuning 1. Oprit jembatan yang terancam putus terjadi pada salah satu jembatan penghubung Jalan Nasional Kutacane Medan. Sampai hari ini dan detik ini, khusus untuk infrastruktur oprit baik jalan maupun jembatan itu terimbas ada 7 titik oprit, di mana di beberapa titik oprit ini yang paling rencana kita yang perlu kita tangani secepatnya itu adalah oprit di Lawe Bekung, baru di oprit Selayar. Itu karena kenapa? Itu sirkulasi transportasi cukup padat dan dikhawatirkan apabila tidak cepat kita tanganin akan berakibat sangat fatal kepada pengguna jalan. Dan ada beberapa titik juga, seperti contohnya di Jembatan Barung. Ini khususnya Jembatan Barung memang kita sudah alokasikan anggarannya melalui dana DOKA untuk tahun 2025 akan kita perbaiki. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara akibat meluapnya air sungai kerap terjadi, terutama saat musim hujan. Selain debit air meningkat, sebagian sungai sudah dangkal dan perlu dikeruk.
Warga berharap agar Balai Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional untuk membebaskan lahan guna membangun jembatan yang lebih tinggi di Desa Kuning 1. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Ketersediaan LPG bersubsidi tabung 3 kg kerap dikeluhkan warga. Karenanya pemerintah Aceh bersama Pertamina Patraniaga dan Hiswana Migas menggelar sidak ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di kota Banda Aceh. Sidak ke pangkalan sebagai tindak lanjut dari laporan dan temuan lapangan terhadap kelangkaan LPG 3 kg. Selain langka, LPG bersubsidi 3 kg harganya cukup tinggi mencapai Rp35.000 per tabung. Petugas mendatangi salah satu pangkalan LPG bersubsidi di pusat kota Banda Aceh. Sidak ini untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran, sehingga warga yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi terpenuhi. Kelangkaan dan mahalnya harga LPG 3 kg terjadi sejak 2 pekan terakhir. Harga tersebut jauh berada di atas harga eceran tertinggi di Provinsi Aceh sebesar Rp18.000. Upaya sidak dilakukan untuk menjaga ketersediaan serta pendistribusian LPG subsidi tepat sasaran dengan harga sesuai harga eceran tertinggi. Hari ini kita melakukan sidak karena pemantauan kenapa terjadi disparitas harga lagi di tingkat pembeli gitu, dan dari inilah latar belakang kita melakukan sidak hari ini. Ya. Nah, kalau dibilang kelangkaan tadi pasokan cukup lah kita bilang kan. Nah, untuk itu juga Gubernur sudah mengantisipasi dengan mengirim surat kepada Dirjen Migas di bulan September kemarin untuk melihat penambahan stok yang sebesar 10.250 metrik ton, atau kalau kita kira-kira sekitar 3,5 juta tabung lah kalau kita jadi untuk menjaga stabilitas pasokan. Tapi kalau ada harga yang berbeda kemarin, ini kita akan menekan untuk jangan terjadinya inflasi di sektor bahan bakar rumah tangga. Kelangkaan LPG 3 kg tersebut terjadi karena permintaan meningkat hingga 7%. Namun saat ini distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi sudah lancar kembali. Pemerintah Aceh bahkan sudah menyurati Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meminta penambahan pasokan LPG bersubsidi hingga 10.250 metrik ton pada akhir tahun ini. Warga diminta segera melaporkan jika menemukan pelanggaran penyaluran LPG subsidi, seperti penjualan di atas harga eceran tertinggi. Laporan tersebut bisa disampaikan melalui kanal pengaduan Pertamina 135. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.